Ya isinya begitu deh, yang nulis emasnya bukan aku. F-nya pakai Ini udah live lo, suara gue dong. Santa. Java nikah. Mbak Lia, ya live lagi Mbak Lia. Ya, Mbak Lia, Mbak Lia. Cie Budi. Enggak. Budi. Suamu kopi. Mbak Lia mana ya? 11. Kan ya udah coba balik aja. Soal dia guru sejarah takut. Enggak apa-apa, udah. Enggak, dia tergelitik katanya. Enggak apa-apa, Gus. Nilai Namanya kan juga diskusi. Oshi. tuh dia. Oshi. Duh, sorry ya guys, berisik karena dia peka. Oshi. 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 Namanya Oshi anjingnya. Oshi. 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 Apa itu nggak jahat itu saya. Sorry ya, emang saut-sautan babynya. Ya salah. Di Bali kayak gitu udah kayak kucing. Bertulis dia. Yuk, malam. Nah, ini teman-teman Armada datang lagi nih, guys. Halo. Nah, gimana nih enaknya? Oshi. Oshi. Gak sabaran nih, Ram tau. Sabarlah. Alam bro. Oshi. Bang Budi Hari Raya Galungan. Terima kasih. Iya. Selamat Hari Raya Galungan. Galungan, selamat galungan. Flying Dutchman. Dibahas Flying Dutchman. Singgah di Nusantara enggak? Flying Dutchman. Iya. Wow. Itu belum. Mbak Lia, ayo join lagi Mbak Lia. Aku udah di ini yang baru nih, Mbak Lia. Live yang baru. Jadi biar nggak kepotong. Siapa? Bertulis dia. Lah, Mbak Lia kemana? Iya nih, dia nggak tahu kemana dia. Ini lagi deh kayaknya. Enggak. Enggak. Wih. Berubah lagi. Sejahtera. Habis dapat logingan. Kurunan. Ais bagi itu dong Umi. Minta sajen. Itu ya. Cilacap. Kenapa itu nggak pakai saus? Nggak pakai saus. Nyolok. Nggak apa lagi aja. Gua parfum tuh. Bahas Maya Denawa juga. Apa itu? Maya Denawa. Apa itu Maya Denawa? Hey. Oh, itu Apa itu? kaitannya dengan galungan. Oh, yang berkaitan dengan galungan. Oke. Kita. Ya Budi, Mbak Lia ya. Iya. Lu banget sih. Iya. Jangan kayak gitu. Kok dia muter aja Mbak Lia? Iya, kayaknya sinyalnya deh Mbak Lia. Sorry. Bentar. Grogi ya sinyalnya ya. Masuk di mana? Kamar. Ih, tas gue. Oh iya, tas gue di kursi. Kenapa ini ya? Galak ya? Iya, motornya enggak ada lampunya. Ya Allah, pantesan. Udah kayak maling nyusup-nyusup. Ntar gua pikirkan kok gelap. Ih, Mbak Lia muter doang dong. Coba join live ulang coba. Mbak Lia join live ulang dong. Keren nih, ntar Mbak Lia. Lewat mana? Ayo sayang, Oci. Oh, lu tayang. Buntutnya udah begini. Dia tuh seneng, tapi
bingung aja, nggak kenal. Iya, kok gue nggak kenal tapi kok mereka friendly gitu ya. Kapan fokusnya? Balik rambut pisan. Waiting for Lia. Udah. Ah, cepet. Oh sih mau ini nggak sayang? Ah, nih udah nih Mbak Lia udah keluar gambarnya nih. Wih, cantik loh. Lia, lu nggak kangen gue? Lu nggak mau lihat jenongnya gue? Hai. Ya, lanjut. Suaramu mana, Lia? Nggak ada suaranya, sayang. Nggak ada suara, sayang. Cek. Udah? Cek. Woi, cek sound 1, 2, 3. Mantap. Oke, lanjut ya. Lanjut ya. Oke, lanjut. Ya, bisa apa ya? Orang-orang Eropa ini yang apa ya? Kayak punya semacam apa ya? Kalau bisa dikatakan keinginan yang sangat ya. Di mana memang bangsa Eropa khususnya kan kalau di awal penjelajahan itu pasti ada orang-orang Inggris kan ya. Jadi orang Inggris itu datang ke Amerika, terus aku bilangnya bukan invasi ya, tapi lebih kayak apa ya? Kita kan menguasai juga. Karena kan di Amerika sendiri kan sudah ada suku asalnya, suku aslinya gitu. Dan dari situlah mulai adanya penjelajahan ya dari Amerika. Terus tadi yang dibilang juga ada 7.000 sampai memutari dan bertemu di titik yang sama gitu ya di Maluku. Nah, kalau yang aku tahu kenapa di Maluku titik temunya karena memang letak Maluku ini sebenarnya sangat strategis ya. Jadi saat ditentar dari yang tadi orang Inggris terus Amerikanya kemana, Inggrisnya kemana gitu kan, nanti ketemunya di Maluku karena memang Maluku itu strategis juga letaknya dan potensi alamnya juga banyak ya kan. Ada beberapa rempah-rempah yang berasal atau yang memang diambil dari Maluku dan dibawa ke Eropa sana. Dan penjelajahan yang paling famous ya, lagi naik daunnya lah istilahnya itu ya di tahun 1800 karena memang di negara Inggris sendiri memang ingin meluaskan kekuasaannya ya. Padahal di sana sendiri juga masih banyak problema juga di negaranya kayak apa ya, kalau di masanya Ratu Victoria itu banyak banget permasalahannya ya, dimana memang di masa Ratu Victoria juga Inggris sedang melakukan yang namanya revolusi industri bisa dikatakan ya, dimana memang pabrik dibangun ya kan, terus rel kereta api dan jalur kereta api itu memang sedang digaung-gaungkan di Inggris sana. Dan dari situlah si Ratu Victoria ini tuh kayak ngirimin bisa dikatakan utusan ya, belum ke tentaranya karena memang awalnya itu bisa dikatakan ingin memperluas jaringan ya, dan memang ingin membangun ya, contohnya kayak di India ya atau Hindi gitu. Di Hindia kan di sana banyak banget pembangunan yang mengatasnamakan si Inggris ini ya. Jadi pembangunannya itu dibangun oleh Inggris sendiri. Dan bahkan di masa Ratu Victoria pun si Ratu Victorianya itu diberikan nama gelar Queen of Hindi atau Queen of India gitu ya. Jadi itu sih kalau misalnya sejarah Inggrisnya sendiri dan kenapa Inggris yang banyak banget yang menjelajah ke semua wilayah ya karena memang Inggris lah yang pertama kali melakukan namanya penjelajahan, baru diikuti Amerika dan negara-negara lainnya, Spanyol
Portugis dan lain sebagainya. Eh, Tadi kalau nggak salah ada yang nanya ya, kenapa sih Belanda yang paling famous ya kalau nggak salah dibandingkan dengan Portugis dan Spanyol di utara gitu ya. Kenapa Malia? Kalau Belanda memang lama gitu ada di Nusantara ya, di Hindia Belanda ya. Yang membangun Hindia Belanda juga kan. Dan kalau Portugis sama Spanyol kan jangka waktunya pendek ya, sama halnya dengan kita pas dijajah oleh Jepang gitu ya kan. Nah, ya kontribusinya juga belum ada, walaupun ada pembangunan benteng Portugis dan lain sebagainya, tapi tidak terlalu gaung atau tidak terlalu tidak terlalu seperti Belanda ya, pembangunan Belanda. Jadi Belanda itu kan banyak bangun rel kereta api, sekolah, ya kantor-kantor dan lain sebagainya. Sedangkan kalau Portugis, Spanyol itu memang awalnya kan cuma menyebarkan agama aja sih. Selain itu juga aku belum pernah tahu juga kalau misalnya Portugis atau Spanyol itu mendirikan sebuah sekolah, karena memang di buku sejarah itu memang untuk eranya Portugis sama Spanyol sangat sedikit gitu di buku sejarahnya sendiri. Sedangkan kalau di masa-masa pemerintahan Belanda kan sampai ada yang bilang 350 tahun gitu Belanda di sini. Padahal kalau dihitung ya cuma tidak 310 malah hanya sekitar 250 atau 300 tahun aja gitu. Karena sisanya kan adanya VOC dan EIC di Nusantara juga gitu. Itu sih yang aku tahu tentang ya itu aja sih Mbak. Oke. Gini sih, aku nangkepnya ada beberapa sih kayak gini. 1800 famous-famousnya. Menurutku kalau kita berbicara penjelajahan Eropa kan, kalau nggak salah pasca perang salib kan 1700 atau 1600 ya. Perang salib 1600. Nah, ini salib. 1600. Nah, berarti kan ini oke lah, mungkin benar kita mengatakan Inggris itu mungkin mengawali, benar, ada benarnya juga. Tapi kalau berbicara revolusi industri kan 1800-an. Jadi agak jauh sih sebenarnya, agak jauh. Nah, yang menarik kalau menurut kalau yang ku tahu sendiri, orang-orang Eropa yang datang ke Nusantara kan orang-orang Portugis sama Spanyol. Yang ku tahu seperti itu. Nah, untuk data berikutnya atau penyampaian berikutnya aku juga punya tadi sebutan. Monggo terus terkait terkait apa? Penjajahan Eropa. Coba langsung jelasin lah. Dirimu yang versimu tadi loh. Ya, terkait penjelajahan Eropa sih, tadi kan sudah tak jelaskan, cuma mau mempertegas bahwa betul kalau kita lihat yang mengawali penjelajahan Eropa ke Nusantara ya orang-orang Portugis, khususnya keberhasilan si Bartolomeu Dias Alfonso de Albuquerque mendarat di Malaka dan kemudian menguasai Malaka dan mengarungi perairan Nusantara ke Maluku gitu. Nah, cuma kalau di Amerika saya kurang tahu. Cuma yang saya tahu penemu benua Amerika kan Columbus. Columbus yang notabene adalah orang Spanyol kalau nggak salah. Yang dibiayai pemerintah Spanyol, disponsori pemerintah Spanyol untuk berlayar ke Amerika. Nah itu sih. Cuma tadi menariknya pesan yang disampaikan Mbak Lia itu cukup menarik sih, bagaimana revolusi industri mendorong terjadinya penjelajahan secara masif. Saya sepakat karena dengan adanya revolusi industri, teknologi dalam kapal pun makin meningkat, otomatis pelayaran makin tidak mengandalkan energi angin lagi, tapi bisa melalui menggunakan mesin gitu. Aku mau boleh tanya nggak?
Ini. Siapa Belia? Ini, Oh iya, Belia nih Mas ini mau nanya Mas Budi. ini. Sebenarnya yang memang sih kita tahu di revolusi industri memang teknologi lebih maju, benar. Kita di situ menumbuhkan kapal uap dan sebagainya. Tapi sebenarnya kan dari merujuk tadi, ini kan penjajahan Eropa kan dimulai di pasca perang salib. Pertanyaannya seperti ini. Di era revolusi industri kan sudah terbentuk koloni-koloni Eropa di dunia timur. Kenapa harus memasifkan lagi? Kan sederhananya sudah ada koloni-koloninya, tinggal ada semacam migrasi-migrasi untuk memperkuat koloni. Berarti kan bukan penjelajahan Eropa seperti yang di awal, jatuhnya adalah penguatan koloni-koloni yang sudah ada. Menurutku segitu. Gimana sih sebenarnya? Ya. Jadi sih menambahkan apa yang disampaikan Bang Budi, saya sepakat sih, bukan cuma tetap kita pakai penjelajahan karena dia berlayar dari benua satu ke benua lainnya, dan secara tepat sih memang revolusi industri sih mendorong terjadinya imperialisme klasik gitu, di mana daerah koloni tidak hanya dieksploitasi sumber daya alamnya, tapi juga dijadikan pasar bagi produk-produk yang dihasilkan di negara induk gitu. Ya, benar. Terutama Inggris dengan company-nya di India, Belanda dengan POC-nya kalau kita rujuk di Indonesia gitu. Dan sebenarnya kan kalau penjajahan Eropa itu bukan langsung negara sih, bukan langsung negara jatuh, tapi kongsi-kongsi dagang kan, kayak gitu sih. Gimana Mbak Lia? Iya. Ya. Ya. Suaranya agak putus-putus, tapi aku bisa nangkap sedikit sih. Bisa diulangin lagi tadi pertanyaannya Mas Budi? Ininya gini, masa yang dirimu katakan kan penjajahan Eropa itu kan pasca perang salib, bisa dikatakan di mana era-era yang masih belum mencapai kita sebut sebagai revolusi industri, karena revolusi industri itu terwujud kan 1800-an kalau tidak salah. Kalau kita merujuk pada historisnya yang terjadi, kalau kita berbicara revolusi Prancis, revolusi terusnya kan terjadi di 1800-an, dan itu terjadi juga efek dari revolusi industri Inggris. Nah, pertanyaannya memang sih jadi apa ya, semacam gini. Kalau menurutku orang-orang Eropa yang semakin banyak datang ke sini, ke negara-negara koloni, kan sudah ada koloninya kan, memperkuat koloninya, bukan berarti sebuah penjajahan penjajahan bangsa Eropa untuk datang ke wilayah dunia timur lagi, jatuhnya kayak menguatkan koloni sih menurutku. Apa seperti itu atau bagaimana? Kayak gitu sih ya. Oke. Kalau bisa dikatakan kan aku tadi bilangnya 1800 itu famousnya. Mungkin ada sebelum di tahun 1700-an akhir mungkin sudah ada yang namanya penjelajahan ya. Kalau misalnya untuk menguatkan si koloni-koloni ini bisa dibilang iya ya. Karena memang dari sebelum 1800 juga sudah banyak orang-orang Inggris, Amerika yang sudah ada di beberapa wilayah di khususnya di ini ya, di kawasan Asia ya, Asia Timur dan kalau Nusantara kalau nggak salah Raffles aja masuk ke Jawa aja sekitar 1812 ya. Jadi sebelum adanya si Raffles ini datang, ada sebelumnya kan orang Belanda ya kalau nggak salah. Ini bisa dikatakan ia menguatkan si koloni-koloni yang ada di kawasan Asia ya. Dan memang untuk revolusi industri ini kalau nggak salah itu awalnya di tahun 1800 berapa gitu ya, aku lupa. Itu ada tahap kalau revolusi industri, dan sampai yang terakhir itu revolusi industri di bidang
peruapan ya untuk kereta, kapal dan lain sebagainya karena memang sebelum kereta kan adanya kapal uap ya untuk apa ya, Ini gini. mereka sarana untuk menjelajah ke seluruh wilayah di dunia ya. Lalu terus apa namanya ya, namanya apa ya, memproduksi sebuah barang ada yang namanya peningkatan terus menerus ya, dari yang hanya pakai kapal uap bisa aja nanti naik kelas ya kereta api, terus naik kelas lagi menjadi pembuatan kapal, pesawat maksudnya. Jadi kalau untuk penguatan ini ya bisa dibilang karena memang tentara Inggris di India kalau nggak salah memang sudah ada di tahun 1700-an akhir ya, 1800-an awal, karena memang apa ya sudah ada di situ dan sudah berkomplot lah istilahnya dengan si raja-raja yang ada di India gitu. Itu sih menurut aku ya Mas Budi. Oke. Jadi kan memang kalau begitu kan benar juga. Benar. Mengatakan kalau penguatan koloni sih dengan tahun itu migrasi koloni kan dia berkaca pada orang-orang Eropa atau orang-orang Belanda terkhusus yang datang ke Hindia Belanda itu untuk selamanya, benar. Jadi ada semacam migrasi. Bukan lagi kolonialisasi awal. Dan setauku sih perdagangan internasional itu udah ada lama banget. Sangat lama. Nah, sampai munculnya juga peristiwa penyerangan Malaka oleh pemerintahan Demak karena Malaka dikuasai oleh Portugis juga kan, itu kan menghambat juga perdagangan. Demak. Sampai munculnya tokoh juga Pangeran Sabrang-Lor. Sabrang-Lor itu Raden Agung. kalau nggak salah Raden Agung. Raden Agung. Juga julukannya itu ya. Kan juga gara-gara itu juga kan peristiwa penyerangan Malaka. Kalau nggak salah itu penyerangan Malaka sih 2 kali. Saya ingat 2 kali. Nah, sangat apa ya? Sangat panjang sih kalau kita berbicara kondisi-kondisi atau realitas yang ada di Eropa dan Nusantara. Nah, yang menarik ya tadi memang berdampak sekali sih revolusi industri. Tapi untuk penjelajahan Eropa sendiri Nusantara itu tauku dari lama sekali ya, faktor ya 1700-an karena ya dampak dari perang salib tadi yang dipotong jalurnya oleh Turki Ottoman. Karena jalur perdagangan rempah-rempah masa itu kan dipotong habis-habisan sama Turki Ottoman setelah perang salib. Apa? Konstantinopel ya? Sedangkan gini loh, Konstantinopel juga ditaklukkan oleh Turki Ottoman, bisa dikatakan oleh siapa itu? Raja Agung. Siapa? Bukan. Yang orang ini Al-Fatih kan yang berhasil menguasai menguasai Konstantinopel dulu, baru akhirnya terwujudlah Kesultanan Ottoman. Nah, dari situlah muncul perang salib dan seterusnya lah. Bahkan sebelumnya kalau nggak salah kan udah ada konflik-konflik seperti itu. Ya itulah yang mempengaruhi realitas penjajahan atau invasi Eropa ke dunia timur dengan kondisi rempah-rempah tadi. Intinya urusan sebenarnya kan narasinya yang dipakai 3G kan. Coba jelasin terus 3G. Apa itu 3G? 3G yaitu Gold, glory, gospel. sama gold. Jadi gold mencari emas atau bisa dikatakan cari kekayaan, glory mencari kekayaan, dan gospel penyebaran agama. Oke. Nah, dan faktanya memang yang lebih
ketara bukan gospelnya. Gospel itu cuman buat kayak semacam legitimasi aja sih aku melihatnya. Makanya justru yang lebih kuat itu yang nonjol itu justru glory dan ini goalnya kan, kayak gitu sih. Gimana Mbak Lia? Monggo. Aku justru malah punya cerita tentang si 3G ini, Mbak. Ya, Glory Gospel. Bahkan di penjajahan Portugis, Belanda sama Spanyol itu nggak semuanya rata-rata bukan 3G semua, Mbak. Jadi kalau Spanyol dengan untuk menyebarkan agama Katoliknya, kalau Belanda itu justru dia lebih kekayaan dan kekuasaan. Kalau yang 3G itu aku lupa itu negara mana ya. Kalau nggak salah Belanda deh kalau nggak salah ya. Jadi nggak semua si penjajah ini tuh intinya tuh 3G nggak semuanya gitu, Mbak. Jadi beda-beda penjajahannya beda. Terus visi misinya juga beda-beda pastinya, walaupun sama-sama ingin menguasai yang namanya wilayah Nusantara gitu sih. Yang aku ingat gitu. Kalau dikatakan semuanya berbeda mungkin aja ya, dan pola penjajahan berbeda sangat. Ya tadi kita berbicara contoh Inggris dan Belanda. Inggris itu lebih mencari keuntungan yang jangka panjang. Kenapa? Mereka mendidik masyarakatnya, meningkatkan ekonomi taraf masyarakat yang ada untuk kepentingan jual barang-barang yang mereka produksi untuk dijual ke mereka, orang-orang tanah jajahan, sebagai penerima barang-barang mereka. Efek dari revolusi industri, karena juga revolusi industri kan menciptakan barang yang jadi sangat banyak kan, jumlahnya banyak, hasilnya banyak, kan bingung nyari pasar otomatis. Kalau nggak lewat tanah jajan dari mana, kan nggak mungkin. Salah satunya lewat tanah-tanah jajan itu, warga-warga masyarakat tanah jajan. Oke, lanjut gimana? Ada yang mau nanya? Mau dijawab bareng-bareng atau gimana? Balia? Atau gimana? Iya, aku setuju sama Mas Budi. Setuju dinaikkan. Hanya tuh Mas Budi, Flying Dutchman itu pernah ke Nusantara nggak? Gitu. Flying Dutchman. Wah, ini susah. Karena aku juga tahu tentang Flying Dutchman ini gara-garanya pertama sih gara-gara SpongeBob sama Pirates of the Caribbean. Itu doang. Itu masih itu sih datanya. Cuman setauku Flying Dutchman itu kan berhubungan dengan kelompok bajak laut kan, bukan kelompok topi jerami ya. Ini beda server ya. Apa itu? Kelompok bajak laut yang ku tahu. Ya mungkin saja sih, tapi kayaknya memang cukup terkenal juga kelompok-kelompok bajak laut di era itu ya. Memang sih kalau pelayaran ke dunia timur memang tantangannya salah satunya ya bajak laut tadi. Sangat gitu. Kalau lewat ini Somalia dan sekitarnya, atau bahkan mungkin lewat laut-laut utara Asia Tenggara dan sebagainya, memang ini ganas. Di Malaka kan ganas juga sih kelompok-kelompoknya. Nih, ada yang nanya. Tapi beda konteks sama sejarah ya. Boleh. Gimana sih asal muasal adanya istilah raja atau kerajaan? Itu masih kaitannya sejarah kok. Iya, maksud gue. Iya, itu masih ada kaitannya sama sejarah. Ya, maksudnya beda lah sama penjajahan tadi kan. Terus apakah karena adanya satu orang yang kuat atau berpengaruh pada masanya hingga sangat sulit untuk ditaklukkan, padahal ia hanya satu orang? Kalau perang yang dimaksud kayak
Gitu. Gimana asal muasal adanya istilah raja atau kerajaan? Apa karena ada satu orang yang kuat yang jadi pengaruh pada masanya? Ya, Padahal dia hanya satu orang. kalau menurut sudut pandang saya sih kan banyak perspektif juga. Nah, Soal raja ini juga kan sebagai, kalau raja itu kan diistilahkan sebagai tanda atau simbol legitimasi. queen. Sampai sekarang pun itu digunakan oleh eh, bangsa kita sendiri kan saat ini, itu berlaku itu di Sumatera, di Kalimantan, di Jawa, maupun itu di Jogja khususnya. Oh iya, Nah, Jogja. kalau untuk kenapa sih ada raja itu sendiri? Kalau emang salah satunya itu kemunculan kenapa ada raja itu sendiri, itu sebuah legitimasi yang mungkin nggak bisa sejarah tuh nggak boleh kata mungkin. Ada istilah, namanya belajar kan. ya Mungkin nggak apa-apa. nggak Nggak boleh. sejarah nggak boleh mungkin bang, karena sejarah Lu juga sering bilang gitu. jadi kalau menurut perspektif saya, raja itu diistilahkan perwakilan Tuhan lah dia. Jadi ada suatu komoditas atau apa namanya, perkumpulan orang-orang banyak, yaitu awalnya juga yang mengangkat dia atau merepresentasikan dia sebagai raja gitu. Nah, jadi secara nggak langsung pasti kayak misalnya kita ambil contoh kayak Raja Inggris lah, Charles King enggak, Arthur tuh mitologi King ini. King mana Mbak Lia mungkin tahu? Aduh, Mbak, ini loh yang filmnya siapa namanya? Blood King. Gampangnya begini ya. Gampangannya begini. Charles ya? Kok diem? Iya. Charles. King siapa ya, pokoknya saya juga terinspirasi dari film itu, soalnya dia itu raja itu merepresentasikan suara Tuhan gitu loh. Jadi apa yang dikatakan raja itu, Oke, Mbak Lia setuju angguk-angguk. apa yang dikatakan raja itu adalah suatu kebijakan yang mutlak itu dari Tuhan, makanya masyarakat itu setuju saat itu. Itulah dimulai lahirnya sebuah feudalisme. Ya, disitulah feudalisme lahir yang melegitimasikan raja sebagai raja itu sebagai suara Tuhan. Ya. Jadi dia yang menyuarakan ya, gitu ya. Dia menyambung lidahnya. Penyambung jadi lidah. nah terus kalau untuk menarik ini semua Satu. Siapa dulu nih? Mbak Lia atau ini? Atau Jericho dulu? ini semua. Jadi ibarat kata Iya. satu kelompok Ya, ini itu pasti punya yang namanya pemimpin ya. Pemimpin itu bisa dipilih dari masyarakat. Sama halnya dengan si rajanya ini ya. Kalau misalnya si rajanya ini kayak bisa untuk mengelola sebuah kerajaan, bisa untuk memimpin kerajaan, itu bisa dipilih rakyatnya ya. Kalaupun banyak pilihannya gitu, istilahnya kalau misalnya kayak ada presiden itu kan yang pilih rakyat, sama halnya dengan raja. Nah, awal mula adanya raja itu aku kurang paham juga ya mulanya gimana. Pasti intinya mereka si raja-raja ini yang raja-raja awal ini entah di Nusantara atau di luar Nusantara itu pasti dipilih oleh si rakyatnya. Misalnya si raja ini, si orang ini tuh mumpuni untuk memimpin kita karena kita memang butuh yang namanya pemimpin. Gitu aja sih kalau gampangnya ya. Gamblangnya. Kalau ini yang satu orang yang terkuat, maksudnya gimana? Tadi udah dijawab ya. Gini, kalau aku gimana? Masih ada yang di ini?
satu orang terkuat itu maksudnya biasanya sih gini ya Mbak, dia tuh kalau satu orang terkuat itu mungkin dia semacam titisan gitu loh, ya kan. Mungkin memang dia dikategorikan sebagai anak dewa gitu, kita bisa ngeliat kayak di Yunani aja dah. Arthur katanya. Kayak Arthur. Apa tuh? Arthur yang itu King Arthur. Arthur itu bener yang tadi bilang sama Mbak yang tadi, Mitologi. mitologi karena kan? secara nggak langsung tuh sebelum Inggris mengenal mengenal adanya Tuhan itu ya sebagai pemeluk agama Kristen sendiri gitu loh, dan dia tuh direpresentasikan sebagai The King. yang kuat lah. Nah, The Lord. baik lagi The Lord. Tuh. Lagi kalau The misalnya Lord-nya. King itulah yang King siapa itu, pokoknya dia yang menyatukan Inggris Mbak gitu loh. King yang menyatukan Inggris. Iya. King Boot nggak? Jadi Oke. Aku Ya, nih bahkan Mas ya. di Ini sorry ya, aku lanjutin lagi ya. Bahkan di Yogyakarta itu kan ada gelarnya Sinuwun itu yang panjang banget, yang intinya si Sinuwun ini tuh bergelar Panatogomo bla 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 bla. Ya, jadi Iya. itu memang sudah seperti itu seorang raja gitu loh. tapi kalau misalnya kita ngeliat konteksnya saat ini Mbak, sekarang itu banyak, makanya saya sebenarnya agak benci juga sih. Kok benci? Banyak sebagian orang bahwa Kembali ketawa tuh. ya udah ngerti kalau udah ketawa berarti. Oh gitu. Oke. Nyambung ya berarti ya. Masuk ya. Ah, ini Ilmu dulu Gus. Ilmu ya. Kalau kita berbicara kerajaan, sebetulnya sistem kerajaan yang kompleks, seperti misalnya ada penasehat raja, misalnya ada penarik pajak di masyarakat, atau misalnya ada bupati atau ketua wilayah, itu sebenarnya di Nusantara itu muncul ketika ada sentuhan Hindu-Buddha masuk ke Nusantara Iya. gitu. Jadi sistem kerajaan di Nusantara ini pun diadopsi sebetulnya dari India gitu. Kalau kita bicara sentuhan budaya gitu. Nah, dalam kerajaan di Nusantara pun dalam suksesi peralihan dari raja satu ke raja lain itu biasanya dilakukan secara pewarisan begitu. Jadi sang ayah menurunkan kepada anaknya, anaknya menurunkan kepada anaknya berikutnya, atau dengan jalan perang atau melalui jalan yang berdarah-darah gitu. Jadi nggak dipilih secara demokratis atau nggak dipilih oleh rakyat gitu. Kalau kita mengacu ke kerajaan di Nusantara gitu. Nah, selain itu juga betul kata Jericho bahwa raja ini sering disimbolkan sebagai Tuhan gitu. Atau karena konsep ini sangat kental di di kerajaan modern India gitu. Jadi raja ini adalah representasi dari Tuhan di duniawi gitu. Nah, kalau itu sih masalah kerajaan gitu. Oh iya Mbak, tadi saya mau nyinggung kalau Mana nih? yang tadi raja yang menyatukan Inggris itu adalah Alfred yang Agung, King Alfred. Alfred ya. Iya, King Alfred, dia itu dari King of Wessex. Apa? King of Wessex. Oke. Gua salah. Jadi dulu Selatan Inggris. Sorry, Iya, oke. West. makanya tadi saya sebenarnya West. pengen cerita juga sama. Oke. Masuk ya. Aku kalau setahu gini, cerita di mana kenapa munculnya kerajaan dan sebagainya kan diawali dengan sistem kesukuan. Nah, sistem kesukuan ini muncul dengan masyarakat ya ditarik ke prasejarah ya. Masyarakat yang dulu berburu dan meramu, terus mulai bercocok tanam, masa perundagian. Kan di masa bercocok tanam itu mulai berkumpul. Nah, satu suku ini mulai berkumpul dan menetap di situ. Makin lama berkumpul suku yang lain, akhirnya menciptakan sebuah kelompok yang besar. Dalam perkembangannya menghasilkan sebuah negara kan, atau bisa dikatakan kerajaan. Nah, dasar kenapa kerajaan seperti itu menurutku berasal dari sistem kesukuan tadi yang memiliki kepala suku, yang memiliki sosok paling kuat yaitu kepala suku. Oke.
kayak gitu. Dan memang di setiap suku itu biasanya orang-orang yang memiliki jabatan seperti itu, kepala suku itu biasanya ada entah penasihat spiritualnya atau seperti apa, itu pasti ada. Dan memang baru kompleks-kompleksnya sistem kerajaan itu mungkin di periode-periode yang ya mungkin sebelum Hindu Buddha pun mulai muncul itu. Tapi memang berkembang kalau di Nusantara kompleksnya detailnya memang adaptasi dari India. Kalau di daerah Eropa mungkin juga dengan sistem-sistem yang hampir mirip atau berbeda istilah saja. Karena ya dasarnya tadi peradaban itu muncul dari kelompok-kelompok suku yang berkumpul atau suku yang sudah ya diawali dengan suku yang menetap di zaman bercocok tanam, kan udah menetap, tidak nomaden lagi, berpindah-pindah, tidak seperti itu lagi. Oke. Kayak gitu sih. Oke, terjawab ya, guys. Nah, kalau mungkin ada pendapat yang lain silahkan atau seperti apa. Aktif banget loh. Iya, sama tas biru punya aku. Bukan. Itu punyamu bukan sih? Bukan. Ini pensil. Itu punya aku. Ada yang nanya nih. Tapi kayaknya udah dijawab yang waktu kita bahas yang kenapa sih kok di Bali nggak ada kereta api? Kenapa sih kok Belanda nggak bikin kereta api di Bali waktu itu ya? Karena selain struktur tanah ya. Oke, udah kita bahas kemarin. Apa karena adanya pantangan yang lebih berat dari di Jawa atau struktur tanah di Bali yang nggak cocok? Mau dibahas lagi? Ya boleh sih diulas kembali nih. Boleh. Siapa yang jawab? Ayo, Silakan. pakar teknologi dan informatika Bapak Iwayan Agus Febrinya. Oh, Buat dari informatika. Kalau alasan kenapa di Bali nggak ada rel kereta api, sebetulnya dari pihak Belanda pun ketika itu, kalau saya baca literaturnya pun mewacanakan adanya kereta api sebetulnya di Bali gitu. Cuma ketika itu di dalam internal kepemimpinan Belanda terjadi perdebatan antara apakah Bali ini bisa ingin dijadikan daerah industri atau tidak gitu. Tapi dalam prosesnya lebih lanjut ternyata yang menang itu bahwa Bali ini tidak cocok untuk daerah industri, terutama diakibatkan oleh faktor geografis Bali sendiri yang tidak cocok untuk perkebunan. Bukan tidak cocok untuk perkebunan sih, cuma hasil perkebunannya tidak seoptimal yang seperti di Jawa gitu. Nah, oleh sebab itu Belanda mencari desain opsi lain untuk Bali yang dimana ternyata diunggulin di dilihat pariwisatanya. bahwa eksotisme penduduk Bali dan alam Bali ini ternyata memiliki potensi. Nah, selain itu juga ada faktor eksternalnya, yaitu munculnya Singapura sebagai daerah wisata gitu. Jadi kan memang antara dua negara ini memang saling bersaing gitu. Jadi tidak mau mengalah satu sama lain. Jika Inggris punya Singapura, Belanda punya Bali. Gitu deh. Oh ya, Mbak Lia setuju ya? Atau mau sharing? Iya, apa ya, kalau Pulau Jawa memang jadi tujuan utama untuk pembangunan orang-orang Belanda ini sendiri sih, Jawa dan Sumatera ya, karena memang Sumatera dekat dengan Selat Malaka. Sedangkan Bali itu adalah pulau kesekian untuk opsi pembangunan ya, entah itu rel kereta api atau pabrik ya. Bahkan kalau nggak salah di Bali itu kan cuma ada beberapa pabrik doang ya kan. Sedangkan kalau di Pulau Jawa bahkan di daerah istimewa Yogyakarta sendiri pabrik gula itu banyak banget. Memang menjadi salah satu tempat apa ya yang paling strategis di Pulau Jawa kalau di Jogja ya, karena memang untuk tanam tebu sangat subur ya kan. Terus banyak juga ya intinya strategis lah ya. Kalau untuk Pulau Jawa sendiri memang dipikirkan untuk ini wilayah industri, sedangkan di Bali itu lebih ke yang lain ya. Walaupun memang di Bali itu subur juga tanahnya, kayak ada bahkan aku pernah dengar cerita tentang candi-candi di Bali itu ya, dan lain sebagainya gitu. Bukannya nggak, Bali justru lebih subur banget, tapi opsi kesekian untuk pembangunan
sebuah industri lah gitu. Oke, Sorry. maksudnya kan juga pengaruh dengan potensi tradisi Bali yang lebih ke pariwisata tadi sih. Memang dengan kebijakan Bali sharing itu membuat apa ya, konteks industri tidak cocok dengan kondisi geografis Bali tidak cocok untuk industri. Ya akhirnya memaksimalkan industrinya berupa pariwisata yang seperti dengan legitimasi berupa kebijakan Bali sharing, yaitu membuat Bali seperti museum itu, seperti itu. Dan memang konteksnya tadi kepentingan ekonominya beda, kayak gitu sih. Kalau Jawa mau bikin industri baik pabrik-pabrik ataupun perkebunan atau semacamnya, Bali kurang cocok ke arah itu sih sebenarnya lah. Lanjut, gimana Gus? Atau ada tanggapan lagi Mbak Lia? Menguatkan sih kenapa Bali memang tidak cocok, memang tidak dilirik sebetulnya oleh Belanda. Kalau kita lihat Belanda kan mendarat atau mendirikan PUC itu pada tahun 1602 gitu. Dan Bali itu baru dilirik pada tahun 1848 gitu. Jauh Nggak ya. ada jarak yang beratus-ratus tahun. Padahal antara Pulau Jawa dan Pulau Bali sangat dekat kan. Cuma Bali ketika itu memang tidak dilirik dan dijadikan hanya sebagai tempat Apa ya, konsum apa kan, konsumsi ya, struktur ekonominya tidak ke pabrik, tapi bagaimana membuat ekonomi itu menjadi menguntungkan atau apa ya, visual dan kondisi alam sih jatuhnya ya, yang menjadi sebuah komoditi yang dijual dalam tanda kutip sebagai objeknya, bukan bukan konteks kayak hasil-hasil perkebunan, pabrik dan semacamnya, karena ya tadi dasarannya kurang cocok. Seperti itu sih. Oke, gimana Mbak Lia? Tahu teman-teman yang lain ada yang mau di-sharing atau gimana? Viewers kita aktif nah loh nanya-nanya. Boleh? Balia. Tadi ada pertanyaan itu Jepang apa langsung membuat goa-goa yang ada di Bali atau bagaimana? Ini Iya aku coba dulu ya. Wah, Jepang Aku pernah dengar kemarin kan? langsung ya Iya. sama orang Bali kalau memang ada yang tahu namanya Beli Putu ya. Beliau bilang memang di Kita Bali itu lagi yang namanya lubang-lubang Jepang atau gua Jepang. Apakah memang datang langsung membangun? Pikiran itu memang sudah ada sebelum si Jepang ini menduduki Indonesia, tapi nggak ya langsung datang bikin, tapi memang si Jepangnya penduduk Jepang ini Jepang ini memang lihat kondisi alamnya di Bali dulu, mana yang memang harus dibuatkan si lubang ini, sedangkan memang di Pulau Jawa sendiri ada kayak koloni lainnya memang udah ada bagiannya lah gitu ya. Kalau di Jawa ada sendiri,
kelompoknya, di Bali juga ada sendiri kelompoknya. Bahkan di lubang-lubang Jepang atau di gua-gua Jepang yang ada di Pulau Jawa itu bisa terhubung dengan lubang-lubang Jepang yang ada di Bali, ya. Tapi tidak 100% jadi, dan memang di Pulau Jawa sendiri juga tidak banyak yang selesai pembangunan lubang Jepang ini karena memang apa ya, konflik internal Jepang dan Amerika dan Sekutu juga sedang berlanjut juga saat si tentara Nippon ini tuh ada di Nusantara gitu. Jadi Oke. ya. Poinnya gini, kalau gua Jepang itu memang menarik sih, tapi kalau di Bali ini jatuhnya kayak tempat-tempat Kayak cuma ceruk perlindungan, biasa ceruk-ceruk aja gitu ya. perlindungan. Nggak Bukan- yang menjurus ke dalam dan ada beberapa lorong kayak di Jogja ya. Beda banget sama beda. sama gua Jepang yang ada di Bali. Kalau gua Jepang juga istilahnya lebih ke ceruk sebenarnya kan, cerukan perlindungan. Jadi kayak hanya untuk Heeh, masuk ke darurat. dalam, darurat banget. Terus oh ini yang tadi ya, yang pertanyaan tadi ya. Balia, boleh dong share sesuatu dari apa namanya, dari Mbak Lia sendiri, kayak Mbak Lia mau ada bahasan apa nih sama kita yang atau mungkin tadi ada beberapa yang kita jawab ya nggak sih? Apa sih tadi? Teman-teman bisa teman-teman di sini ada yang mungkin ditanyakan atau yang apa ya tadi, pertanyaan apa yang kita belum bisa jawab tadi, yang dari Pak Ferry ya? Karena dari live yang pertama sih. Aku Gimana teman-teman? Bang? Aku sih ya. Alah, kebiasaan. Apa sih? Teman-teman gimana? Gimana teman-teman? Bul, gimana? Mungkin kalau nggak ada yang bertanya, aku yang bertanya, boleh nggak? Halo. Bukan, ya. Gini Boleh, lah, boleh, boleh. sharing sih. Boleh. Kalau di Jogja, di Jakarta itu kan terus apa kantor-kantor pemerintahan kan memang ada garis liniernya ya. Kalau yang paling terlihat kan di Jogja ya, kayak Tugu Jogja dengan Keraton dan Pantai Selatan. Enggak garis linier. Di Bali pun ada seperti ada kayak gitu juga nggak di Bali, ada garis linear? Satunya kan. Kayak kalau kita bicara Jogja ya, garis imajinernya kan Merapi, Keraton, Pantai Selatan. Kalau di sini, Bali? ya. Gunung Agung. Kurang tahu. Kayaknya pusatnya mungkin Gunung Agung ya, Gunung Agung. Terus ke mungkin Pura Besaki. Gimana? Aku belum terlalu tahu soal. Kita belum tahu nih Mbak Lia. Mungkin teman-teman yang lihat bisa jawab. Oh iya, mungkin. Kalau di Jogja kalau ada garis imajiner. Ada garis imajiner, jadi kayak dia nyambung jadi satu gitu loh. Keraton. Jadi sama Tugu. Iya, Tugu Jogja. Terus Jadi satu garis ke Pantai Selatan. mengarah ke sana. Adanya gini. Tuh coba. Nawasanga dengan arah. Nah, itu di mana itu? orang Bali, ada orang Bali. Iya, ini Bali nih. Iwayan. Nggak tahu kalau dia imajiner. Kalau untuk garis imajiner sendiri mungkin Nanti coba kita cari tahu mungkin ya. perlu di Boleh riset lagi. Cross check ya ke TKP-nya. Boleh, ketik langsung. boleh. Nah, boleh tuh. Tapi setahuku sih memang kalau di Bali dan daerah-daerah yang lain memang memiliki konteks arah mata angin ya Gus. Iya. Jadi punya masing-masing ya. Dewata Nawasanga. Apa? Dewata Nangasanga. Nowo. Nawa. Apa tuh? Arah mata angin. Sembilan mata angin. Yang dikuasai dewa-dewa, yang menguasai dewa-dewa. Oke. Dan itu kalau teman-teman tahu simbolnya Surya Majapahit kan melambangkan itu. Surya Majapahit. Yang apa sih? Iya. Katanya di pakunya yang maku Yang mana? maku gajahnya
Partai Gajah Mada itu ada simbolnya, Ada gambar nggak? Coba ada cari. simbolnya Cari matahari, gambarnya tapi deh. ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 kayak gitu, tapi itu arah mata angin 8 dengan mata angin 9. gitu. Emang itu lambang negara dari Majapahit. Majapahit. Itu Surya lama. Majapahit. Iya, itu Majapahit. Oke. Ada yang nanya nih? Mana? Hanya lagi tuh, apakah Iya, Mbak Lia nih aktif banget viewers kita. hanya Apa sepertinya? Apa ini artinya Jepang datang ke Indonesia hanya untuk berlindung saat Perang Dunia? Karena kebanyakan orang Jepang yang datang pada masa itu dari kalangan tentara. Menurut kalian gimana? bukan sih, bukan bersembunyi. Ya. Kan, cuma sembunyi aja. Oke, Jim ya Jim. Gimana? Kalau pendapat Ada Kalau sebuah di- perjanjian aja sih saat apa ya, seperti yang tadi di awal ya kan ada apa ya, si Inggris itu misalnya muter ke wilayah Amerika terus muter ya sampai ke Maluku, sedangkan si Amerika ini muter ke Afrika terus ke Asia ke Asia sampai ke Maluku. Sebenarnya itu sudah ada pembagian wilayahnya. Kalau Jepang, misalnya nih, Jepang menang ya melawan Sekutu karena ada peristiwa Pearl Harbor itu ya. Itu sudah dibagi-bagi dan apa wilayah mana saja yang memang kalah, misalnya ya nih India, terus Nusantara itu kan memang apa ya di dijajah atau diduduki sama dua negara yang berbeda kan, kayak India oleh Inggris, terus Nusantara oleh Belanda ya. Jadi saat ada perang tersebut, si kedua negara ini kalah, mau nggak mau si negara ini kayak oh ya udah memberikan si wilayah ini kepada Jepang. Jadi memang itu sudah ada perjanjian seperti itu, pembagian wilayah, dan kalau misalnya ada yang menang ya, menjadikan wilayah tersebut wilayah koloninya dia atau tempat yang didudukinya gitu. Itu sih kalau menurut aku ya, nggak cuma datang bersembunyi enggak. kalau Jepang sebenarnya nggak bersembunyi, menginvasi kan. Itu kan kita berbicara Kekaisaran Jepang, itu kan juga mereka terlibat juga dalam Perang Dunia I kalau nggak salah. Nah, dua apa satu? Iya terlibat karena di apa pada saat itu kan kalau bisa kita lihat Jepang sendiri mereka kekurangan bahan sumber daya alam. Sudah kekurangan sumber daya alam dijajah pula sama Inggris sama Amerika. Rusia ya awal. Enggak ada Rusia itu ini Bang, dia cuma lebih ke arah antara hubungan internasional mereka yang renggang gitu, dan pengambil wilayahan itu tuh wilayahnya itu Rusia itu nggak ada sangkut pautnya sama Jepang. Kalau udah Rusia sama Jepang itu pada saat Perang Dunia Kedua sih. Enggak, kalau yang ku tahu gini, sebenarnya kalau Perang Dunia I itu memang Jepang kan ikut, karena akhirnya kan memang Jepang mengalami semacam kekalahan juga. Iya. Nah itu yang akhirnya ada semacam perjanjian. Jepang pada Kaget gue. pada saat Perang Dunia Jangan Pertama langsung. Bentar, aku belum selesai. Yang ku tahu. Kaget gue. Kaget gue. Nah, ada perjanjian yang membuat Jepang itu kurang diuntungkan, di mana kekuatan mereka dikurangi total, berupa kapal-kapalnya diperkecil, diminta kalau nggak salah itu antara perjanjian antara Inggris, Jepang, Amerika dengan Dua. lupa aku. Tapi Double ya. sebenarnya Jepang juga sempat konflik juga dengan Rusia yang sebenarnya menjajah juga, ada perang Jepang Rusia, dan menjadi salah satu pemicu kemerdekaan Indonesia kan, semangat persatuan nasional juga dari situ awalnya memang. Nah, kalau untuk Jepang dikatakan lari dari perang Eropa atau dari perang dunia, tidak, mereka kan ikut dalam gelanggang itu, dan mereka lebih fokus sebenarnya, bukan lebih fokus, memang sangat
apa ya, lebih ke konsentrasi mereka tertumpuk banget di perang Asia masalah kan, perang Pasifik di perang dunia kedua, bahkan mereka menggunakan semboyan juga